Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan membaca sebuah mitos ya di zaman kecil saya tentang tahun baru Islam 1 Suro. Dulu jika menjelang maghrib atau petang pada malam 1 Suro, kita sering dilarang oleh orang tua kita untuk pergi ke sungai ya. Kalau saya tepatnya ya dilarang pergi ke Sungai Winongo karena rumah saya memang lokasinya tidak terlalu jauh dari Sungai Winongo. Lah kenapa ya kok dilarang ya? Mungkin sebagian pemirsa TV Lebaran ada yang bertanya begitu ya dalam hati ya. Kenapa kok dilarang ya? Karena konon mitosnya di malam 1 Suro, Kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul akan melakukan perjalanan untuk berkunjung menuju ke Gunung Merapi. Dan tentu karena untuk pergi ke Gunung Merapi, perjalanan dari Nyi Roro Kidul atau rombongan dari Nyi Roro Kidul ini pasti akan melewati Keraton Jogja. Dan kemungkinan besar rombongan tersebut akan juga mampir ke sana ya, atau mampir ke Keraton Jogja. Karena sejak zaman dahulu, yaitu sejak Raja pertama Mataram, yaitu Panembahan Senopati, antara Keraton Mataram dan Laut Selatan itu mempunyai koneksi khusus ya, atau hubungan spesial. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa ini hanyalah sekedar mitos atau legenda. Jadi jangan sampai merusak iman Islam kita. Jadikan ini sebagai dongeng semata atau sebagai hiburan belaka. Yang ada baiknya ya diambil, yang kalau tidak ada baiknya atau malah ada buruknya ya ditinggalkan atau ya didengarkan aja sebagai hiburan semata. Dan mitos perjalanan Nyi Roro Kidul ke Gunung Merapi lewat sungai ini, kalau waktu kecil saya itu disebut namanya adalah lampor. Dan bunyinya itu bisa krimping-krimping gitu ya, atau grimpiah-grimpiah ya, kayak sebuah rombongan besar yang sedang melakukan perjalanan jauh ya. Jadi kemungkinan kalau menurut TV Lebaran itu suaranya kayak rombongan jadilan yang banyak itu ya, atau mungkin kayak rombongan kuda lumping gitu ya. Jadi banyak kayak grimpiah-grimpiah itu kemungkinan. Dan ini kan juga hanya sekedar mitos ya. Jadi waktu kecil saya kalau kita main ke sungai di saat petang, jadi menjelang malam 1 Suro, orang tua kita itu takut ya. Siapa tahu rombongan Nyi Roro Kidul ini sudah berangkat ya, dan kita bisa diajak atau diambil untuk ikut dalam rombongan tersebut. Dan mitosnya juga ya, lampor Nyi Roro Kidul ini ada yang bilang berangkatnya lewat Sungai Winongo, baliknya lewat Sungai Opak atau Progo atau sebaliknya. Oleh sebab itulah, dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Suro, TV Lebaran akan meniti jejak mitos dongeng perjalanan lampor Nyi Roro Kidul ini dengan mengunjungi 3 sungai yang konon akan dilewati oleh Nyi Roro Kidul dalam perjalanan 1 Suro ke Gunung Merapi. Yuk ikuti terus videonya sampai akhir ya. Kira-kira kita akan menemukan apa dalam ekspedisi kali ini, atau kita dapat membuka misteri apa dalam perjalanan kita kali ini, dengan cara kita hari ini menyusuri 3 sungai sekaligus dalam sehari, yaitu Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Winongo. Dan video ini kita buat 1 hari sebelum 1 Suro ya. Jadi ya ibaratnya nanti malam itu sudah malam 1 Suro. Nah ini teman-teman, yang pertama kali sungai yang akan saya kunjungi adalah Sungai Progo ya. Sungai Progo ini letaknya di sisi barat dari kota Bantul ya. Dan Sungai Progo ini memang salah satu sungai yang bermuara di Laut Selatan ya.
Nah ini teman-teman, tadi saya sudah mengunjungi Sungai Progo di sekitaran jembatan Serandaan 1, dan kini saya akan menuju ke sisi selatan lagi, jadi lebih dekat dari laut selatan. Ini saya menyusuri sebuah perkebunan yang dahulu kala kemungkinan perkebunan ini adalah saksi bisu dari kejayaan dari Sungai Progo, karena kalau dilihat dari struktur atau tempatnya, lokasi ini dulunya adalah masuk dalam lingkup Sungai Progo. Jadi ini dahulu kala ya tentu saja airnya itu sampai sini ya, karena tanggul-tanggul di sisi timur itu masih berada di sisi timur lagi. Jadi saya itu sebenarnya di zaman dahulu kemungkinan besar jalan yang saya lewati ini adalah masuk dalam area air Sungai Progo ya. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke titik tengah dari Sungai Progo, atau kita akan mencari atau melihat airnya ya, air dari Sungai Progo, dan kita akan menyentuhnya ya, karena kan konon nanti malam itu dalam mitosnya, sekali lagi mitos ya, legenda ya, mitos legenda, nanti saya takutnya ini disalahartikan oleh para pemirsa TV Lebaran, apalagi anak-anak kecil ya, yang mungkin mengartikan kok wah ini benar dan lain sebagainya, nanti terus baratnya nanti malah menjunjung tinggi Nyi Roro Kidul gitu ya. Tidak, ini hanyalah menurut TV Lebaran ini hanyalah mitos belaka atau mungkin ya legenda yang bersifat hiburan kalau TV Lebaran ya, karena kan kita upload video ini di channel hiburan. Dan meskipun seandainya ada jin itu ya, memang ada jin itu, memang ada ya, karena di dalam Islam atau dalam dalam ajaran Islam itu memang kita itu dianjurkan atau diwajibkan juga percaya kepada hal yang gaib, yaitu salah satunya ya kalau kita mau melihat contoh gaib yang real dan nyata ya, yang setiap hari kita hirup ya, yaitu udara. Meskipun ya hal yang gaib lainnya itu ada, yaitu jin-jin ya, atau setan dan malaikat itu kan juga termasuk makhluk gaib ya. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ya ekspedisi kita kali ini. Dan hari ini kita melakukan ekspedisi meniti jejak mitos atau legenda. Sekali lagi saya bilang mitos dan legenda di malam satu suro, yaitu tentang sebuah nama yang bernama Lampor ya. Lampor ini adalah perjalanan Nyi Roro Kidul menuju Gunung Merapi saat malam satu suro. Nah, ini hanya jejak mitos yang saya dengar di waktu kecil, dan di saat saya sudah dewasa ini saya wujudkan dengan sebuah video, yaitu kita cari jejak-jejaknya ya. Karena ini kan channel hiburan ya, jadi kita juga membaca atau meniti sebuah mitos ini sebagai cerita hiburan atau ekspedisi hiburan. Nah ini teman-teman ya, inilah lokasi dari Sungai Progo. Ini kita sudah melihat airnya ya, airnya begitu tenang ya, tidak begitu deras. Dan di sisi selatan ini adalah proyek pembangunan jembatan Pandan Simo di sisi selatan atau di jalur lintas selatan ya. Jadi ya beginilah penampakan dari Sungai Progo yang menurut TV Lebaran wibawanya itu sudah hilang ya, atau wibawanya itu sudah menurun ya. Dibuktikan dengan debit airnya ini sudah banyak yang berkurang, jadi kayak cuma menggenang aja, jadi sudah sudah tidak gagah lagi lah ya. Karena bagaimanapun juga menurut TV Lebaran gagahnya wibawanya sebuah sungai itu ya dilihat dari debit airnya. Kalau debit airnya masih banyak, masih kuat ya, itulah menandakan bahwa sungai itu masih mempunyai wibawa atau masih mempunyai aura yang menawan ya. Nah ini teman-teman, saya sempatkan diri untuk menyentuh air dari Sungai Progo, karena nanti dalam ekspedisi ini saya berencana untuk menyentuh semua air dari 3 sungai yang akan kita kunjungi, yaitu Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Winongo. Karena ketiga sungai ini juga konon juga bermuara di Laut Selatan, jadi airnya itu mengalir berujung di Laut Selatan. Jadi memang tidak salah seandainya mitosnya itu Nyi Roro Kidul itu melakukan perjalanan itu dari ketiga sungai ini, jadi bisa lewat sungai itu ya.
Tapi kalau kita lihat dari segi kacamata nyata, tentu saja tidak mungkin mereka naik kapal menuju ke Gunung Merapi lewat Sungai Progo ya. Apalagi sekarang sedang dibangun proyek jembatan, bagaimana lewatnya ini, apalagi jembatan ini juga sudah mulai terhubung ya, atau mungkin sudah mulai gatuk bahasa Jawanya ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya mencoba mengekspedisi Sungai Progo ini dari sisi selatan lagi yang mendekati dengan proyek jembatan Pandan Simo. Jadi kalau kita bayangkan seandainya mitos itu nyata, tentu rombongan dari Nyi Roro Kidul itu melewati Sungai Progo ini ya. Mungkin juga Nyi Roro Kidul kaget, ini kok Sungai Progo sudah tidak sehebat dahulu, tidak semenawan dahulu ya. Sudah airnya itu sudah kecil ya, kecil sekali. Apalagi sekarang sudah banyak pembangunan ya, ada jembatan-jembatan, ada bendungan-bendungan ya. Ya bagaimana lagi ya, perkembangan zaman, kemodernan sudah ada, sudah terjadi lah gitu ya. Nah ini teman-teman, karena tadi saya sudah mengunjungi Sungai Progo untuk yang pertama, kali ini saya akan menuju ke sungai yang kedua yang akan kita kunjungi ya, yaitu Sungai Opak. Ini saya melewati jalan lintas selatan. Jadi di pinggir-pinggir saya ini ya cuma beberapa meter itu sudah laut selatan ya. Jadi ini banyak pantai-pantai yang jadi pusat wisata juga, kayak pantai Gua Cemara, pantai apa itu namanya, pantai Samas, pantai apa ini yang Pandan Sari itu ya, dan pantai-pantai lainnya. Ini memang mungkin ini adalah musim liburan ya, jadi saya lihat kok jalannya itu ramai ya. Begitu pula jalan yang di Jalan Serandaan itu loh. Dulu kecil saya Jalan Serandaan itu sepi sekali, maksudnya nggak begitu ramai kayak gini ya. Tapi sekarang sudah berlalu lalang, mau nyabrang itu sudah sulit ya. Apalagi banyak truk-truk proyek yang keluar masuk ya, ini udah sangat padat sekali kalau saya lihat ya. Padahal kecil saya ya Jalan Serandaan itu kecil, Jalan Serandaan itu waktu kecil saya itu sunyi, nyaman dan sejuk gitu ya. Tapi sekarang udah memasuki mungkin ya era-era modern ya banyak pembangunan ya, tentu saja akan mengurangi kesejukan ya, atau mungkin mengurangi hawa segar udara ya, dan diganti dengan polusi ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berjalan sudah beberapa menit, dan pada akhirnya saya sudah sampai ya. Ini adalah jembatan Kali Opak ya, penghubung Pantai Depok ya dengan pantai yang di sisi barat dari Kali Opak. Ada Pantai Samas, Pantai Gua Cemara dan lain sebagainya. Dan jembatan ini adalah jembatan yang pernah diresmikan oleh Bapak Joko Widodo ya, atau Presiden Republik Indonesia ini ya. Nah ini teman-teman, inilah jembatan yang sebenarnya ini bukan jembatan lama, ini baru ya, cuma baru beberapa tahun ini diresmikan kok ya. Dan inilah lokasi yang akan kita kunjungi, karena di bawah jembatan inilah terdapat sebuah sungai besar di dahulu kala, yaitu Sungai Opak ya. Nanti kita coba lihat, kita ekspedisi dan kita lihat bagaimana kondisi terkini terbaru dari kondisi Kali Opak menjelang tahun baru 1 Suro. Inilah jembatannya teman-teman ya. Di sini banyak orang selfie, banyak orang pacaran, banyak orang berduaan juga kadang ya. Mereka berselfie ria, karena zaman ini kan sekarang adalah zaman kamera ya, zaman video ya, zaman online, zaman media sosial ya. Nah inilah teman-teman ya, saya muter balik aja karena yang saya mau lihat adalah sisi selatan dari Sungai Opak ya, karena saya akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa benar bahwa muara dari Sungai Opak itu adalah Laut Selatan. Karena lewat muara itulah, seandainya mitos itu benar nyata, ya kapal atau rombongan dari Nyi Roro Kidul itu akan berjalan menuju ke utara. Tapi kan sekarang udah banyak bendungan-bendungan ya, seandainya itu pakai kapal ya nggak mungkin ya kan,
harus naik bendungannya itu ya. Tapi kan karena ini mitos dari hal yang gaib ya, kita nggak tahu, karena hal yang gaib itu yang tahu adalah Sang Maha Kuasa, dan kita hanya diberikan sedikit saja pengetahuan tentang hal yang gaib. Lah itulah teman-teman, ini yang di hadapan kita atau di pandangan kita itulah muara dari Sungai Opak, yaitu Laut Selatan ya. Nanti saya akan menyentuh airnya karena memang tujuan saya juga salah satunya nanti, atau rencana saya nanti dalam mengunjungi 3 sungai ini harus menyentuh tiga air ya, yaitu nanti air Progo, air Sungai Opak, dan air Sungai Winongo. Jadi ini adalah sungai yang kedua yang saya akan kunjungi ya. Ini saya akan turun sebentar untuk melihat bagaimana kondisi dari Sungai Opak. Apakah masih ada kejayaan di sana? Apakah masih ada wibawa di sana? Apakah masih ada ketampanan di sana? Sungai Opak ya. Apakah nasibnya sama seperti Sungai Progo? Kita lihat ya sama-sama ya teman-teman. Dan ini penampakan jembatan dari samping kanan ya. Jadi kayak gini jembatannya itu teman-teman ya. Kalau dilihat dari sini malah kayak kecil ya, tiang-tiangnya itu ya. Jadi tidak begitu gagah deh kalau menurut developernya, kurang besar tiang-tiangnya itu. Nah ini teman-teman ya, inilah saya sudah berada di barat dari barat ya. Saya sudah berada di sisi bawah dari jembatan Kali Opak ini ya. Kali Opak ini juga sungai yang terlewati jalan lintas selatan. Makanya ya di atasnya itu dibangun jembatan ini ya teman, jembatan yang ya memang besar sini ya, maksudnya ya panjang juga ya. Ini ya mungkin biayanya sampai miliaran ya, atau mungkin triliunan ya. Seandainya uang segitu dikasihkan dikasihkan di saku saya mungkin udah penuh ya, atau dikasihkan di kamar saya mungkin sudah bisa buat mandi ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasi dari Sungai Opak. Dan kalau menurut TV Lebaran ya, nasibnya Sungai Opak ini juga sama kayak Sungai Progo ya. Kewibawaan, ketampanan, kegagahannya itu sudah hilang ya. Kita lihat aja airnya aja udah kayak gini, kayak cuma kecil sekali ya. Ini cocok buat orang mancing ya. Dan juga airnya di sini juga tidak bening kalau saya sih ya. Jadi sangat beda sekali dengan zaman dahulu ya. Kalau menurut saya mungkin di zaman Mataram ya, Sungai Opak ini airnya mungkin masih bening ya. Jadi masih masih bagus sekali ya. Dan mungkin pepohonan di sekitar atau yang memanjang di sepanjang Sungai Opak ini masih rindang dan masih besar-besar ya. Dan pembangunan juga tidak seperti ini ya, belum ada mungkin, karena kan dahulu kala bangunan rumah itu didominasi dengan bahan kayu ya, jadi tidak begitu merusak alam atau tidak membuat polusi alam gitu ya. Nah inilah teman-teman ya, sungai kedua yang kita kunjungi dalam meniti sebuah mitos ya. Ini mitos ya, menurut saya mitos ya. Kalau nyata ya nggak mungkin ini dibangun jembatan begini ya, terus airnya juga sudah kecil seperti ini, gimana kapal mau berlayar ya. Nah ini teman-teman, yang ketiga ini adalah sungai terakhir yang akan kita kunjungi ya, yaitu Sungai Winongo. Ini kalau menurut saya malah lebih beda ya. Sungai ini meskipun lebih kecil tapi airnya bening ya kali ini ya, masih anyep gitu ya. Karena kalau saya lihat ya, Sungai Winongo ini dari segi kealamian dari kedua sungai sebelumnya ya, yaitu Sungai Progo dan Sungai Opak, ini kealamiannya masih lebih alami Sungai Winongo. Karena pembangunan di sekitar Sungai Winongo ini memang belum semasif ya, atau belum secepat atau sebanyak Sungai Progo dan Sungai Opak. Kalau Sungai Opak dan Progo udah banyak bendungan besar, terus bangunan
udah banyak yang ditanggul-tanggul gitu ya. Kalau di sini saya lihat Sungai Winongo ini masih bertanggul alam ya, jadi kayak pohon-pohon bambu, rerumputan dan lain sebagainya, dan ini airnya juga masih bening, masih mengalir. Meskipun ya dari debit air ya memang tidak sehebat dulu ya. Dulu itu kalau banjir ya, Sungai Winongo ini juga sampai di atas ya, menurut cerita orang tua saya itu sampai di atas banget itu ya. Jadi wah, sangat besar juga ya. Tapi sekarang di musim hujan saat ini aja saya belum melihat kebesaran atau kehebatan air Sungai Winongo ini meluap ya. Sebelum meluap aja ini sudah datang kemarau lagi, berarti ya itu tadi nasibnya ya sama dari debit airnya, tapi masih mending Sungai Winongo kalau menurut saya. Masih kealamiannya itu masih ya masih ada lah, ada sedikit lah, atau mungkin lebih baik lah dari Sungai Opak dan Sungai Progo ya, meskipun ya sama aja masih terkurangi atau terdegradasi ya, terdegradasi lah. Wah, ini orang Jawa ini mau ngomong yang model-model agak susah ini lidahnya ya. Nah, inilah teman-teman ya lokasi dari Sungai Winongo, yang konon adalah sungai yang menurut mitosnya itu akan dilewati oleh Nyi Roro Kidul dalam misi perjalanan malam satu suro mengunjungi Gunung Merapi. Sekali lagi ini hanya mitos dan hanya sebagai legenda. Jangan sampai legenda-legenda dan mitos-mitos seperti ini mengganggu atau juga malah merusak iman Islam pemirsa TV Lebaran ya. Gitu aja sih ya. Pokoknya ambil baiknya aja lah, atau jadikan semua ekspedisi dari TV Lebaran ini sebagai TV atau apa ya, TV hiburan ya, atau hiburan semata ya. Karena kan moto dari TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Ini lihat ini airnya kan berbeda dengan air dari Sungai Progo tadi dan Sungai Opak. Di sini airnya masih terlihat agak hijau-hijau gitu lah, agak bening lah, agak kealamiannya itu masih terlihat ya. Jadi sangat beda dengan air Sungai Progo dan Sungai Opak tadi ya. Saya lihat sudah agak keruh ya, agak sudah tidak alami ya. Jadi tidak sealami air Sungai Winongo ini ya. Kalau dilihat dari air Sungai Winongo ini kan menandakan kalau di sekitar dari Sungai Winongo ini masih terjaga kealamian, atau mungkin tanggul-tanggulnya itu masih tanggul-tanggul yang alami. Dan kemungkinan besar dahulu kala juga sama Sungai Progo dan Sungai Opak itu ya kayak gini airnya ya, bening, sangat mungkin bisa buat berkaca itu ya. Nah, ini teman-teman saya akan mencoba mengekspedisi dari Sungai Winongo dari sisi tempat lain. Siapa tahu kita menemukan sisi-sisi yang mungkin strategis ya, untuk mengintip bagaimana perjalanan Nyi Roro Kidul di malam satu suro nanti malam ya. Tapi ya kalau ngintip sendirian ya merinding juga ya, takut juga ya. Makanya kita ngintipnya di siang hari, bagaimana kondisi dari Sungai Winongo. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Semoga ekspedisi ini bisa menjadi hiburan bagi pemirsa TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa berkembang bersama, belajar bersama, dan bersilaturahmi bersama. Ini kita sedang ekspedisi mitos ya, atau mungkin hal-hal yang mungkin di luar nalar ya, atau mungkin hal-hal gaib ya. Ya itu aja ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.